Oke, Ya, terus memang di situ Oke. belum berbicara, Nah, ini. tidak berbicara Kena soal sliding tujuan. dia ini. Tetapi tujuan kita ke Bapak, Bapa. semua kan melalui Bapak. Ya, tujuan oke. kita ke Bapa. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Itu pemahaman Tritunggal. Kalau Bapak Iya, iya. kan bukan Pertanyaan Bapak saya bukan sederhana, Bang. Tritunggal. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus berbicara seperti itu, ada pihak kedua yang mendengarkan, ya kan? Yaitu muridnya. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Kristen pihak keberapa di situ, Bang? Kristen itu kan sebagai pengikut. Iya, saya tanya, ketika Yesus berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Yesus berbicara kepada pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga? Berbicara semua kepada pengikut-pengikutnya. Ah, itu mulai ngaco dia kan. Inilah katakan kamu sesat. Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada kita. Tapi Kristen juga pengikut. Aduh, di mana Kristen pengikut, dari mana ilmunya? Contohnya iya, kan itu makanya. Apa? Kamu ke gereja ikut siapa? Kamu ke gereja ikut siapa? Itu kan pengikut Yesus, semua kan ajaran Yesus. Iya, pengikut Yesus ke sinagoge, ke mikdas, ke bait Elohim, ke tempat suci. Masuk ke dalam harus sunat dulu. Yesaya 52, Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam mikdas, bait suci, nggak boleh. Yesus masuk ke situ, Kristen masuk ke gereja. Yesus Sama nggak? Yes. Iya, itu kan salah paham itu Bang Juma. Nah, salah paham lagi saya. Salah paham lagi saya kan. Tengoklah kan, saya mau meluruskan saudara. Saya mau mengajarkan kebenaran hakiki, bukan kebenaran semu yang hanya mulut koar-koar tapi dasar pijakannya tak ada. Saya bicara berdasarkan dalil, Bung. Yesus itu jalan. Seruan itu Yesus sampaikan kepada saudara Yahudi Bani Israel, bukan kepada Islam, bukan juga kepada Kristen. Cobalah pikirkan itu. Yesus adalah narasumber yang mendengarkan semua yang menjadi sumber pengajaran dari Tuhan itu muridnya Bani Israel. Islam, Kristen ikut nggak di situ? Enggak. Bukan tidak tahu. Maksudnya kan tidak lahir di zaman Tapi dulu. yang aneh, saudara, dengarkan sedikit. Yang aneh di Kristen ini, ketika Yesus berbicara, kalian merasa Yesus berbicara dengan kalian. Di situ sakitnya, itu di situ. Sakitnya Anda itu di situ ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, yang tidak minum anggur, yang yang bersunat dan seterusnya. Kalian yang merasa, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah untukmu, karena di rumah Bapa banyak tempat untukmu. Kristen merasa, padahal Yesus sedang berbicara dengan pihak kedua, yaitu muridnya Bani Israel. Saudara Kristenku ini pihak ketiga, orang luar. Sama seperti saya. Saya orang luar. Saya bukan Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya nanti di penghujung kehidupan, menuju hidup baru, kalian akan berhadapan dengan Yesus. Kalian datang ke Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu, bahkan menganalogikanmu dengan beca? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kan ngeri. Kalian sudah setiap minggu ke gereja menyembah Dia sampai pada level bermujizat mengusir setan, tapi justru diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena saudara selalu aja merasa sebagai pihak kedua, padahal kalian ini daki pun tidak, apalagi daging. Kulit pun tidak, apalagi daging. Yesus hanya berkata kepada Bani Israel pihak kedua. Tengoklah saudara ya, ini sedikit lagi. 1 menit. Tengok pelan-pelan. Tengok pelan-pelan. Jangan kita yang hidup di 2000 tahun. Orang yang percaya kepada Yesus aja nih,
yang datang ke Yesus, bertemu langsung, bercakap-cakap langsung. Apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa iman perempuan itu? Iman perempuan itu, orang di luar Yahudi boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apakah Anda mau disebut anjing? Anjingnya Yahudi mau? Anda mau? Mau? Karena Yesus mengatakan besar imanmu ibu. Kamu memang anjing. Ayo. Maka sembuh anak daripada wanita tersebut. Saudara-saudara Kristen mau disebut anjing? Mau? Mau nggak? Tentu nggak mau. Makanya jangan nyamar-nyamar. Yesus punya murid pihak kedua, kalian pihak ketiga. Pihak ketiga itulah yang harus diwaspadai oleh pihak kedua. Pihak pertama Yesus berkata kepada pihak kedua Bani Israel, waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu dengan nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itulah kalian. Ayolah saudara, gunakan akal sehat. Islam datang kemudian sebagai rahmat untuk kalian semua. Pelajari Islam itu baik-baik. Yesus bukan untuk kita. Kita hanya mengimaninya sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita Bani Adam yang diberikan petunjuk kemudian oleh Allah untuk mengikuti sang penghibur terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berkeras hati, berkeras kepala, tak apa-apa, silakan. Silakan Anda dengan prinsip Anda, keagamaan Anda. Tapi ingat, Yesus akan mengusir kalian. Silakan. Ayo silakan. Anda mau membuat apa lagi? Propaganda seperti apa? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah jalan tahanan. Silakan aja. Tapi apakah Yesus pernah mengenal kalian? Apakah pernah ada orang Yahudi, praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Ibadah di gereja ada? Enggak ada. Semua item-item itu kisi-kisinya, narasumbernya dari barat semuanya. Tak ada dari Timur Tengah. Cobalah Anda renungkan, pikirkan. Tugas saya hanya memberi peringatan. Silakan. Dibuka mute-nya. Saya sapa dulu Panci. 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 Warkop. Raja. Allahu Akbar. Kok jadi pada berhala semua di atas ya? Rohku. Ya. Ya. Tunggu lo. Di follow ya akun yang saya punya yang baru tap layar. Silakan Roh. Bu Nora ini. Akunnya Bu Nora. Lanjut aja. Iya, saya follow dulu. Bang Juma. Ya, silakan. Saya Jadi Bang. begini Bang Juma. Silakan Maksudnya, Abang. Bang Juma itu mungkin salah paham. Silakan. Luruskan paham Salah saya paham. kalau Saya kan salah. perumpamakan tadi itu bukan salah mengertikan bahwa itu becak, bahwa bukan begitu. Itu Lalu dalam apa? dalam analoginya itu perumpamaannya itu bahwa dia tiga tapi satu, begitu Bang Juma. Bagaimana? Itu konsep dari mana? Dia tiga tapi satu. Konsep dari mana itu? Konsep dari mana Bang? Yesus mengatakan, dengarkan ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Yesus ikut jadi Tuhan juga? Dari mana ilmunya? Iya, dia Tuhan untuk diutus di dunia. Karena Nah, itu Bapak dia. itu kan tidak kemana-mana. Nah itu dia. Ini yang saya tanya. Dari mana pengetahuan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai manusia? Dari mana? Coba Bang Juma pikir, dia itu bisa menghidupkan orang mati, banyak majai kekuatannya itu. Yesus Banyak. bersaksi tentang itu. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa
semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua mukjizat itu aku lakukan. Mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan satpam, bukan utusan gubernur, bukan utusan setan, tetapi utusan Sang Yang Maha Kuasa. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Iya, tapi dia juga Tuhan. Dari mana ilmunya? Coba, dari mana? Dari mana ada Tuhan mengutus Itu Tuhan? dia utusan Tuhan di dunia untuk manusia. Dari mana Bapa yang ilmunya mengutus Tuhan atas mengutus Tuhan? semua Silakan Bu, silakan. Dari mana judulnya Tuhan mengutus Tuhan? Ingat, tujuan saya hanya memberi peringatan saja. Tidak, Silakan. maksudnya kemanusiaan. Dia kan begini, tidak ada seperti itu. Cuma kemanusiaannya dia kan, makanya dia kenapa dijadikan perantara untuk di kandungan Maria? Dia sifat manusia dulu, kedagingannya itu. Iya, itu iman Tidak, saudara. memang tidak tertulis di situ. Saya menghargai itu, saudara. Tolong dengan singkat Anda jawab. Dengan singkat dengan jawab. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Yesus atau Anda? Yesus. Ah, Yesus. Saya salut. Saya salut. Masih ada setitik harapan untuk Anda sehat. Siapa Yesus menurut Yesus yang bisa menjelaskan itu lebih akurat dan tidak diragukan adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan yang lebih besar itu, Tuhan yang di atas, lebih berkuasa. Berarti Seperti Tuhanmu ada berapa? Begini, saya kasih pemahaman lagi Bang Juma kan. Bang Juma kan punya anak, Bang Juma raja, seperti presiden, dia punya wakil, begitu, punya menteri, begitu, ya utus, begitu. Terus? Itu. Ya memang seperti Presiden itu. kan. Ya memang Begitu. seperti itu. Memang Tapi seperti ada itu. sebutannya wakil presiden kan, presiden mengutus wakil presiden, jadi ada sebutan presiden juga. Itulah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Presiden Prabowo mengutus wakilnya, siapa nama wakilnya? Siapa lagi? Ada yang ingat? Tidak tahu, sudah lupa itu. Siapa nama wakil presiden kita? Ada yang tahu? Gibran. Betul. Ketika Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo, mengutus wakilnya bernama Bapak Gibran, apakah Gibran itu Prabowo? Kan ada sebutan presidennya, gelar. Dari sini aja kita sudah tahu Anda itu bengklok, nggak lurus Kan ada Anda sebutan itu. wakil presidennya. Gelar. Cuman karena ada sama-sama wakil presiden, berarti saya juga Tuhan dong. Karena saya ada embel-embel Tuhannya. Bang Suma hamba Tuhan. Hei, Bang Suma Tuhan. Sabar dulu Bang Juma. Gimana ini ceritanya nih? Saya mau ngomong sama penonton. Untuk penonton yang di bawah, tolong dong berikan koin gift-nya supaya Mati, Mija. perdebatan kami lancar. Jangan lupa koin penonton ada 1000,4 mata memandang. Mari berikan koin yang banyak supaya perdebatan Iya. jalan berlancar. Silakan teman, dikasih wartawan kita ini. Wartawan itu meliput berita, dia tugasnya, kasihan, berat kerjanya dia. Saya nggak usah, Kasih saya koin. nggak usah Bang Juma, saya nggak usah Bang Juma, saya nggak. Gimana dong? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi Yesus itu cuman jalan. Jalan pun hanya untuk Bani Israel. Waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu menyamar seperti pihak kedua. Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira. Siapa yang menyamar-nyamar sebagai pihak kedua? Padahal mereka ini adalah pihak ketiga. Siapa? Siapa bang? Kalian bukan pihak kedua. Kalian pihak ketiga. Nyamar jadi pihak kedua. Kan lucu. Dan coba direnungkan itu saudara. Renungkan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak ada nyamar-nyamar begitu. Lah Anda pihak kedua atau pihak ketiga?
Kan dari pihak kedua untuk dari Dari mana pihak kedua? Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pihak kedua. Pihak kedua mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan Kirim koin banyak-banyak. mendengarkan aku. Nah, sekarang siapa yang Anda ikuti ke gereja? Kalau pihak kedua mengikuti Yesus, kata Yesus, aku mengenal pihak kedua, kedua mengenal pihak pertama. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku. Sekarang Anda mengikuti dan mendengarkan siapa? Sebagai pihak ketiga ke gereja. Saudara, nih saya uraikan ya. Di pihak pertama dan pihak kedua, tempat ibadahnya satu tempat ibadahnya. Dengar, Yehezkiel 44 nomor 9. Ulang dari 6, 7, 8, 9. Satu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat dibenci oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Itu adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh orang Israel yang membuat Tuhan Elohim marah. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci mereka. Tidak boleh. Tidak boleh orang tame, orang najis masuk ke dalam sinagoge. Tidak boleh orang tame, pemakan babi yang tidak mandi tahir, tidak junub, tidak wudhu, masuk ke dalam mikdas, tempat sucinya orang Yahudi. Itu haram hukumnya. Sedangkan gereja boleh, tidak mengenal sunat, tidak sunat, makan babi, makan anjing, makan makanan yang diharamkan, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, pakai sepatu, pakai sendal, pakai koteka, semua boleh masuk ke dalam gereja. Yesus masuk ke dalam mikdas, tempat suci. Kristen masuk ke dalam tempat tame, tempat yang penuh dengan kenajisan. Nah, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Aku ke mikdas, pengikutku ke mikdas. Kristen mana ada ke mikdas? Kristen mana ada ke sinagoge? Tidak ada Kristen ke sinagoge, nggak ada. Kecuali mereka menjadi pengikut Torah, yang hidup di tengah-tengah sebagai bangsa asing di tengah-tengah Bani Yakub. Coba, dari sini aja nih, dari hal ini saja sepele, kita sudah bisa tahu siapa serigala berbulu domba. Yesus ke mikdas. Baca Lukas 4 nomor 16. Yesus pada hari Sabat, seperti kebiasaannya, dia rutin masuk ke sinagoge, mengajarkan dan membacakan kitab Tanak. Bukan membacakan Lukas, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi dia masuk ke dalam mikdas, membacakan kitab Tanak. Kristen masuk ke dalam gedung. Di dalamnya ada orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian mandi tahir, tidak bersunat, makanannya babi, belum cuci mulut sudah masuk ke sana, makanannya anjing, padahal Tuhan sudah mengecam dan bersumpah di dalam Yesaya 66 nomor 17, aku Tuhan akan membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan balau tikus dan makanan-makanan yang menjijikkan. Itu bahkan Paulus sendiri mengecam di dalam Galatia 2 nomor 14, apa kata Paulus? Orang yang tidak bersunat sama dengan adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus masuk ke mikdas. Syarat masuk mikdas harus tahir, harus kudus, harus suci. Tidak boleh menodai kesucian bait Elohim. Sebelum masuk ke sana, potong rambut, potong kuku, lepas terompa, lepas sendal, pakaian, baju, celana dalam, celana luar, celana bawah, celana atas, semua harus suci kudus. Apalagi tubuh ini tidak boleh habis makan babi, tidak boleh habis bersenggama, tidak mandi junub, tidak mandi tahir. Masuk ke sana, lepaskan alas kaki, wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, baru bisa menghadap kepada Sang Yang Maha Suci. Itu kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 27, nomor 12. Oke? Kita
dalil, Bang. Bukan cuman cuap-cuap. Ah, sekarang saya pengikut Yesus. Pokoknya tidak ada selamatan di luar Yesus. Pokoknya kami anak-anak Yesus. Itu cuman cuap-cuap. Berhenti dulu bang. Obat Berhenti dulu. kuping. Belum ada gift dari bang. Bertentangan dengan apa yang Anda imani. Ayo. Yesus jalan. Giftnya penonton gift. Yesus jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menuju kemana? Ke Mikdas. Apa Mikdas? Apa Mikdas? Bait Elohim, Bait Kudus, Bait El, Bait Eloah. Itu tempat orang-orang suci yang bisa masuk ke sana. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Begitu mereka bersendawa, berbau aroma makanan-makanan yang dihalalkan. Bukan yang bersendawa, yang terasa babi panggang, babi capcay, babi tumis, anjing bakar, kucing panggang, babi rica-rica. Bukan, nggak ada yang kayak gitu-gitu di Bait Mikdas, nggak ada. Nah, Yesus menunjukkan jalan itu, sementara kalian masuk ke gereja. Siapa yang menunjukkan jalan ke gereja? Siapa? Siapa? Oke, di sini Tuhan kami itu melihat hati kami ya, hati kami. Bukan hati kita bersih, bukan. Melihat hati. Sekarang begini. Yes, hati. Sekarang begini, saudari, saudari, dengar, dengar. Coba terawang hatimu. Oke. Coba terawang hatimu ya. Coba terawang hatimu. Tuhan berkata nih, Tuhan berkata, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, itu Tuhan. Sekarang kamu makan babi, hatimu gimana tuh? Hatimu suci gitu? Yang dilarang Tuhan kamu makan, kau katakan hati yang ditengok. Hati, tahukah kau hati bahwa babi itu makanan yang diharamkan? Hatimu buta, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu buta. Oke, sekarang saya Kutanya hatimu dulu. Bang Zuma, saya ingin bertanya Bang Zuma. Hati, kutanya hatimu. Hati, menurutmu Oke, hati, sekarang saya ingin apakah bertanya, babi Bang itu Zuma. diharamkan? Bang Zuma, bisa Apa diam jawaban nggak? hatimu? Abang bocos mulu. Bang Zuma bisa diam nggak? Apa jawaban hatimu ketika Saya ingin Tuhan bertanya, menuliskan Bang Zuma. di dalam hati Bani Israel babi itu haram? Apa yang tertore dalam hatimu ketika kamu sendiri mendapatkan sekarang dirimu Bang makan Zuma. babi? Ayo. Bang Zuma, bisa Silakan. nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Bertanya. Iya, saya Silakan. mau bertanya. Oke, sekarang gini Bang Zuma. Bang Zuma, kenapa Ya. Nabi Isa itu tujuannya turun ke bumi pada akhir zaman? Tujuannya itu untuk membunuh babi, mematahkan salib. Itu tujuan. Kenapa hanya babi ini? Oke. Kenapa tujuannya hanya Dengarkan. babi, sedangkan anjing najis? Oke, ular saya jawab. najis. Saya jawab. Oke. Saya jawab. Dengarkan. Ya, dengarkan. Kenapa Nabi Isa itu turun? Al-Quranul Karim menjelaskan, makanlah makanan yang halal. Itu perintah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 168. Itu perintah di dalam kitab suci. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, haram tidaknya suatu makanan itu diatur dalam kitab imamat. Giftnya. Oke? Yang Pahami itu saya dulu. tanya, Kenapa Nabi Isa alaihi salam, sabar, saya belum masuk. Begitu cara saya menerapi pasien. Kenapa Nabi Isa datang kemudian ke atas muka bumi membunuh babi? Karena adanya serigala yang nyamar kemudian Bani Israel yang menghalalkan makanan yang diharamkan berupa babi. Maka dengan datangnya dia membasmi babi, membuktikan bahwa babi itu memang diharamkan dan tidak pernah dihalalkan. Itu yang Anda harus tahu. Oke, lalu kenapa cuman babi? Sedangkan anjing juga najis, ular juga najis. Kenapa cuman babi? Dengarkan. Ketika kemudian babi sudah diharamkan, itu sudah mewakili makanan-makanan yang diharamkan kemudian dari setiap rangka pengutusan para nabi. Pahami itu. Ketika nggak bisa. babi ini sudah Itu binatang Kenapa yang nggak bisa? berbeda, Bang Zuma.
Begitu. Itu binatang yang berbeda. Kalau misalkan yang najis, kalau mau meniadakan yang najis ya anjing juga ditiadakan, ular juga ditiadakan. Kenapa cuman babi? Sasarannya cuman babi. Dengarkan. Al-Quran mengatakan larang makanan yang menjijikkan, binatang bertaring dan seterusnya. Oke? Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66. Apa yang dikatakan di sana? Baca nomor 15, 16, 17. Makanan-makanan yang menjijikkan, tikus, babi, siapapun yang memakannya akan dibakar dengan api sampai habis. Semua. Kita nggak makan tikus. Babi? Babi? Iya, kita makan. Ya udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tujuannya Nabi Isa untuk memberikan kode sinyal. Wahai manusia, jangan kau makan babi, jangan kau makan makanan yang diharamkan. Itu. Siapa pelakunya? Ketika dikatakan dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan marahnya, akan membakar semua manusia yang makan babi serta makanan-makanan yang menjijikkan dan tikus balau. Kristen masuk nggak? Kristen masuk nggak di situ? Enggak, saya tanya, saya ulang. Kristen masuk nggak di situ, Mbak? Gimana? Ulang. Tuhan akan datang dengan murkanya, akan membakar semua orang yang makan babi dan makanan yang menjijikkan serta tikus. Kristen masuk nggak di situ? Itu tertulis di mana? Enggak, tertulis di mana katanya Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi. Tulis. Yesaya 66 nomor 17. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di situ? Roh Kudus ini masuk nggak? Roh Kudus ini masuk nggak? Semua itu kita akan lihat di akhir zaman nanti, Bang Zuma. Itu adalah kebodohan, kedunguan. Ketika sebuah kitab dianggap firman Tuhan tapi dia ngeles, itu nanti akan kita lihat seakan-akan tidak percaya apa yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya lagi, Itu Bang Zuma, pendusta. boleh nggak? Katanya tadi Tuhan melihat hati. Iya, Tuhan tuh melihat hati, Hatimu bukan- bagaimana? bukan Bagaimana penampilan hatimu fisik ketika Anda. sudah mengetahui ada dalil Tuhan akan membakar semua pemakan babi? Hatimu mengatakan apa? Cenat-cenut, cenat-cenut, Bang Zuma. Hatimu Oke, Bang kenapa? Zuma. Kedip. Sekarang ini, Hatimu Bang Zuma. kenapa? Hatimu kenapa ketika sudah tahu bahwa itu akan dibakar pemakan babi? Hatimu kenapa? Iya, Bang Zuma, sekarang saya mau bertanya. Oh, sekarang bertanya lagi. Ya Iya, udah, saya mau bertanya bertanya aja lagi. lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat, Oke, hatimu sudah sekarang- gelap gulita ya, nggak ada sedikit pun terang-terangnya di Oh, dalam. tentu tidak dong. Lah sekarang Tidak. hatimu kutanya hatimu, ketika ada firman yang katanya Tuhan punya perkataan mengatakan akan datang dan membakar pemakan babi, hatimu ngapain? Oh, karena semua Hatimu- itu udah ditebus sama Tuhan di atas kayu salib dengan darah yang suci. Itu sudah Ini ditebus dia, itu. ini dia si jali-jali. Oke, Iblis sekarang gini, Bang datang Zuma. kepada Paulus mengatakan, boleh kau makan, boleh. Sama seperti iblis datang kepada Adam dan Hawa, boleh kau makan, boleh, makan aja makan. Itulah iblis yang datang kepada Paulus dan terus kepada kalian. Semuanya halal, boleh kau makan. Seibarat binatang omnivora, pemakan segala. Oke? Oke? Bedanya setan dengan kalian apa? Ketika mengajarkan makan setiap makanan yang diharamkan oleh Tuhan, bedanya setan dengan kalian apa? Kutanya dulu. Beda. Apanya beda? Setan mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Kalian mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Bedanya setan dengan kalian itu apa? Jawab saya. Pakai hati. Bedanya setan sama kami karena kami tidak suka menghujat orang gitu. Bedanya setan sama Kau kami. menghujat firman Tuhan dengan Tidak. mengatakan bahwa Aku tidak Tuhan menghujat. datang menjadi manusia mati untuk menghalalkan sebuah makanan. Tuhan datang ke bumi menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Itu kau sudah menghujat Tuhan. Hah? Kamu nggak sadar? Tuhan Yesus datang ke dunia. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mau tahu tujuannya. Yang saya tanya, kamu menghujat Tuhan ketika orang semuanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Suci, justru kalian beribadah kepada Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon. Kamu Oke, menghujat sekarang Tuhan. ini. Kamu Tuhannya menghujat Bang Zuma. Tuhan.
Kamu Oke, mohon menghujat maaf Tuhan. ya, mohon maaf. Sebelumnya saya ingin bertanya Bang Zuma. Bertanya lagi. Tuhannya Bang Zuma itu maha pengampun hatimu nggak? tak ada sedikit pun cahaya aku tengok. Silakan. Iya, Pertanyaan pokoknya yang ke-12. ini Silakan. saya ingin bertanya, Tuhannya Bang Zuma maha pengampun nggak? Oke, dan maha pengampun nggak? Dan lagi, Tuhannya Bang Zuma pernah nggak ada sejarah yang mencatat kalau di dalam kepercayaannya Bang Zuma itu ada yang pernah meninggal lalu bangkit dari kematian? Ada nggak? Ada nggak yang tercatat dalam kitab sejarahnya Bang Zuma? Yang tidak bisa diklaim sama siapapun, yang pernah mati dan lalu bangkit lagi. Ada nggak? Tuhan Yesus itu mati dan bangkit lagi demi membuktikan kalau dia penguasa surga dan bumi dan juga dia yang berkuasa. Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan saya yang maha kuasa memberikan mukjizat kepada hambanya Isa alaihi salam untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Iya. Siapa yang dibangkitkan Bang Zuma? Sebutkan namanya. Yang dibangkitkan seluruh manusia yang tadinya tidak ada diciptakan kemudian dari tidak ada menjadi ada. Lucu pertanyaan kamu itu, lucu. Ya, Lucu pertanyaan saya kamu juga itu. Bang Zuma harus sebut juga Nabi siapa yang Isa, pernah dibangkitkan. dengar. Nabi Isa membangkitkan orang mati karena mujizat Tuhan saya. Yesus di dalam kitabmu tidak bisa membangkitkan siapapun, termasuk membangkitkan Lazarus kalau tidak berdoa kepada Tuhanku. Ya Bapakku, orang yang banyak di sini ingin bukti, maka bangkitkanlah Lazarus dari kematian. Apa itu? Itu juga. Ya anggaplah kayak gitu, karena hatimu gelap kawan. Oke, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali kepada poin yang tadi. Yesus memiliki murid dan muridnya itu adalah pihak kedua. Kalian pihak keberapa? Jawab. Kedua juga. Nenekmu kiper. Mana ada murid Yesus pemakan babi? Ayo, silakan. Yang disebut domba itu makanannya rumput. Kalau ada domba makan babi, itu serigala pakai topeng domba. Hati-hati kalian, hati-hati. Domba makan rumput. Domba mana ada makan daging babi? Kalian makan daging babi, berarti kalian ini domba atau serigala? Domba atau serigala kalian ini? Mana ada domba makan rumput, makan daging? Di mana kau dapat domba makan daging? Itu Di kan mana? Itu kan beda lah. Kok beda pula. Sekarang yang kau katakan perumpamaan, ada nggak orang Yahudi makan babi? Ada? Nggak ada, karena mereka domba. Mereka adalah domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub disebut domba. Kalian di luar Bani Yakub yang nyamar-nyamar, kalian adalah serigala. Buktinya apa? Kalian makan daging. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan becak. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan anak bayi. Siapa kalian ini sebenarnya? Al-Quran menorehkan siapa kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang Kristen, kafir Kristen itu adalah saudara-saudara setan dan penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian. Kalian ini adalah tangan-tangan iblis di atas muka bumi ini untuk mengajak anak Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kalian mengajak anak-anak kalian yang tidak tahu apa-apa ke gereja menyembah anak bayi. Oke? Kalian mengajak keturunan kalian untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itulah kalian, setan pensiun. Kenapa? Karena sudah ada pasukan-pasukannya di atas muka bumi, yaitu Anda semua. Pensiun iblis karena sudah ada wakilnya mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itulah kalian. Iblis datang kepada Musa, terpental iblisnya. Iblis datang kepada Yesus, terpental iblisnya. Iblis kemudian mundur. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, iblis kemudian berpesta pora sehingga menjadikan yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi?
korbannya bertaburan di mana-mana. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengaku Mesias yang adalah penyesat datang kepada Paulus, dan banyak orang yang disesatkan itu bernama Kristen in the gang. Siapa yang tertawa ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci itu digantikan oleh manusia dengan Yesus yang adalah makhluk? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika manusia keturunan Adam menggantikan pencipta langit dan bumi dengan menyembah anak orang? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa? Iblis tertawa enggak? Ketika ada manusia menyembah selain daripada yang maha suci dengan embel-embel, dia adalah firman jadi manusia, dia adalah ini jadi manusia, dia ini jadi manusia, dia itu jadi manusia. Segala macam upaya tipu muslihat kalian ajarkan supaya orang menyembah kepada manusia tersebut. Siapa yang tertawa? Ayo kutanya dulu kalian, siapa yang tertawa? Sedangkan Tuhan yang maha suci tidak serupa dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menguraikan, Bapa itu kayak mana, Bapa itu seperti apa. Tetapi Yesus tidak pernah menjelaskan aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah sedikit. Pernah, Bang Di mana? Zuma, Di mana? pernah Yesus Kasih menjelaskan dalil. kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu adalah satu. Satu, satu nusa, satu bangsa. Dengarkan saudara, Bang. Yesus mengatakan dirinya satu. Kenapa? Yesus itu hamba yang saleh, Yesus itu hamba yang taat. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku selalu menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan terhadap dirinya. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua orang saksi adalah sah. Aku menghakimi manusia bersama dengan Bapakku. Aku tidak seorang diri. Aku bersaksi tentang diriku, dan Bapa bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah dua. Mana pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Arahkan pandangan Anda sekarang ini juga. Jangan undur, jangan menunda. Buka Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Buka. Buka. Silakan. Ada yang berani bacakan saya di sini? Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ada yang berani baca? 29 Bang. Yes. Dan Baca. ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang benar kepadanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau bukan seorang diri, lalu berapa? Berapa? Berdua minimal. Itu dalil. Datang kalian Bapak Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ketika dia bayi, itu Bapak. Ketika dia dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dewasa aja dia ngomong kayak gitu. Gimana waktu bayi? Kenapa kemudian ada sekelompok manusia menuhankan dirinya? Karena iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Ketika orang berzina, iblis masih ragu, mana tahu besok bertobat. Ketika manusia kemudian manusia membunuh sesama manusia, iblis masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika kemudian orang menginjak bibal, iblis masih ragu, mana tahu besok dia murtad. Masih ragu, mana tahu besok dia bertaubat. Ketika
manusia memperkosa, iblis masih ragu. Jangan sampai besok bertobat. Tapi ketika orang itu tidak lagi menyembah yang maha suci, maka iblis berpesta pora. Iblis senang. Ho 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 ha 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 ha. Pengikut kita sudah banyak berkumpul untuk siap-siap kita bawa bersama dengan kita ke neraka. Yaitu mereka yang tertipu menyembah selain daripada Sang Pencipta yang Maha Suci. Yaitu mereka menyembah makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus dalam bilik, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku sebagai anak manusia kelak. Tuh kata Yesus. Tapi kalian tidak mengindahkan. Kalian lebih terperdaya dengan hipnotis, dengan jerat tipu daya yang dibawa oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kamu mengatakan Tuhanmu satu. Yes, Tuhan kami satu, Bang Suma. Ketika dia jadi bayi, masih ada Tuhan yang lain? Ada, Bang Suma. Tadi katanya satu. Bohong. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kalian ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian. Kalian ingin menipu Allah, ingin menipu kami orang beriman, tapi sesungguhnya kalian hanya menipu diri kalian sendiri. Banyak orang yang sudah mu'alaf, termasuk Demian kutanya. Hai saudaraku Demian, ketika engkau berdiskusi denganku, engkau gagah berani mempertahankan akidahmu, mempertahankan kemudian ketuhanan yang engkau anut. Engkau mengatakan Tuhanmu satu, bla 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 bla. Aku sudah menjelaskan, aku memberi peringatan, aku meluruskan. Aku ingin engkau tersadarkan dan waras. Apa yang kau rasakan pada saat engkau membela akidahmu, ajaranmu, ikatan kepercayaanmu ketika saya memberikan sendi-sendi pokok dalam pengajaran Yesus terhadapmu? Apa kata Demian? Sesungguhnya Bang Suma, hatiku menangis. Aku membela Tuhan Yesus saat itu, tapi hatiku berkata bohong. Apa yang aku katakan adalah tipu terhadap diriku sendiri. Dengan cara aku membentengi diriku rasa malu yang kurasakan dengan menghujat Tuhanmu. Pada sebenarnya aku sudah tak berdaya saat itu. Aku sudah tak sanggup untuk mempertahankan ketuhanan Yesus. Aku sudah tak sanggup, Bang Suma. Makanya aku selalu membawa Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Karena aku tak sanggup mempertahankan ketuhanan Yesus di hadapanmu, Bang Suma. Saat itu aku menangis. Setiap kali berdebat denganmu, aku menangis. Tapi aku berpura-pura tertawa. Habis itu aku merenung. Mau sampai kapan saya kayak begini? Mau sampai mana saya harus berbohong kayak begini? Ya. Akhirnya aku tersadarkan, Bang Suma. Pendek-pendek Aku terpanggil saja. kemudian untuk belajar Al-Quran. Dan sekarang saksikanlah wahai Bang Suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menunggu saudara-saudara di pintu surga. Kapan kalian mau mengikuti Demian? Silakan. Bang Suma. Iya, Paman. Ya. Makasih ya. Iya. Saya tertarik dengan apa yang Bang Suma sudah khotbahkan itu sudah Anda berarti ajarkan. masih ada peluang untuk sehat, Bang. Ya. Masih ada kesempatan untuk sehat berarti. Itu berarti bahwa apa yang Suma katakan itu berarti Bang Suma itu percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Yes. Iya. Kita sepakat. Ya. Bang Suma sepakat bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Ya. Itu berarti bahwa apa yang diajarkan Yesus, Bang Suma itu pasti mengikuti Yes. dan harus mengikuti untuk Yes. mendapatkan keselamatan. Yes. Ya, baguslah. Ya, silakan Saya- jabakannya, silakan. Saya Jabakan secara dimulai. Silakan. pribadi itu bersyukur
Ya. pada Bang Suma. Yes. Atas pengertiannya itu ya. Nah, Yes. Nah, jebakannya di mana? kalau begitu, Yes. bagaimana korelasinya antara Bang Suma percaya dengan Yesus atau ajaran Yesus yang Bang Suma percaya itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yes. Bagaimana korelasinya itu kira-kira? Oke. Saya ucapkan kepada Anda. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bahasa Indonesia Aku saja, tidak usah diutus. bahasa Arab karena saya tidak tahu. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku diutus hanya kepada kalian Bani Israel sebagai rasul utusan Allah. Yesus Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Coba Anda baca pengikut Yohanes Yesus? 10 ayat 16. Suma. Sabar. Baca Yohanes 10 ayat 16. Yohanes Baca 10 dulu. nomor 16. Masih ada lagi dombaku di luar aule. Apa aule dalam bahasa Yunani? Di luar Ya. kandang halaman Kandang. Yerusalem. Masih ada Ya, lagi tadi Bani kan kamu Israel. bilang Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Anda bertanya, saya obatin. Masih ada lagi Bani Bentar Israel dulu. di luar Yerusalem. Artinya di luar kandang itu artinya Di luar kandang masih ada lagi Bani Israel. Oke, tidak semua ada. arti. Boleh ketika Anda bertanya, biarkan dulu Hehehe. dokternya obati sakit Anda. Anda kan pasien. Bertanya Halo, ke Bang Suma. dokter. Dokter Bang kasih Suma. tunggu saudara, tunggu. Tadi saudara kita itu bertanya bagaimana Yohanes 10 nomor 16. Kawan, aule dalam bahasa Yunani ketika didefinisikan atau diartikan atau dimaknai, definisi daripada aule itu adalah halaman. Halaman apa? Halaman rumah. Maksudnya apa? Yerusalem. Masih ada lagi Bani Israel di luar Yerusalem. Apakah salah? Betul. Makanya Yesus memerintahkan murid-muridnya ke seluruh dunia untuk mengajak keturunan Israel mengimani Yesus. Bukan menuju kepada orang Indonesia yang bukan hubungannya dengan Israel, tidak ada hubungannya. Jadi domba yang dimaksud adalah Bani Israel yang hidup di luar daripada Yerusalem. Ingat, kuncinya apa? Domba itu Bani Israel. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Di luar daripada Bani Israel yang ngaku-ngaku Bani Israel, itu adalah serigala yang nyamar domba. Untuk mendeteksi bahwa dia serigala atau bukan, kasih rumput. Dimakan enggak? Enggak. Tetapi kasih babi dimakan enggak? Pasti dimakan. Itu bukan domba, itu adalah serigala pakai topeng domba. Paham? Boleh. Bisa saya lanjut, Bang? Boleh, Silakan, ya. silakan. Bagus. Ya bagus dong. Kalau bagus. saya pahami apa yang Bang Suma katakan tadi, mudah-mudahan saya salah nafsir bahwa Ya, silakan. Yesus itu diutus oleh Allah, dikhususkan untuk Bani Israel. Yes. Ya. Terus Bang Suma percaya. Yes. Iya. Bang Suma percaya bahwa hanya melalui Yesus Bang Suma bisa sampai kepada Allah. Kata siapa itu? Loh, tadi kan kamu kamu percaya Bilang apa? bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Iya, itu berarti bahwa kau meyakini bahwa di Ya. dalam Yesus itu ada keselamatan. Nah, dengarkan saya. Dengar dulu, tunggu dulu Bang. Ya, Loh. silakan. Ya. Jebakanmu tidak mempan bagi saya. Itu Silakan. kan, ya bukan soal mampan atau tidak Bang, kita ini diskusi. Iya, bukan soal mampan. Silakan. Kalau you mampan berarti pasti masuk Kristen. Kalau saya mampan Oh, berarti nggak mungkin. tidak masuk. Nggak mungkin. Nah, itu Nggak contoh. mungkin. Anda Itu susun, contoh. Anda Ya. susun sejak dari bayi sampai Yesus terangkat ke langit, ajarannya tidak ada sedikit pun indikasi akan menjadikan orang menjadi Kristen. Orang menjadi Kristen itu bukan karena Yesus. Orang menjadi Kristen itu karena Paulus.
Oh, ya bagi saya Berat, tidak ada kan? masalah bagi saya itu. Berat itu. Ini Islam. Terserah itu pemahaman Anda ya. Jangan naik di sini kalau Saya mau tidak- nangis. saya tidak ke Kita situ, di sini, saya tidak ke situ. Anda di sini pasien. Bukan soal Kristen Ya, silakan. atau Islam, bukan. Ya, Hanya sekarang ini jemakannya di mana? uraiannya. Jemakannya di mana? Silakan. Dengar dulu. Dengar Ya. dulu Bang, gimana Yes. sih? Ya. Ya. Kita fokus pada Yesus sebagai rasul. Ya. Ya, yang diutus Allah menurut Bang Suma hanya Yes. dikhususkan untuk orang Bani Israel. Bani Israel. Yes. Nah, untuk apa Yesus katakan dan kamu katakan bahwa mengikuti ajaran juga harus mengikuti ajaran Iya. Isa itu ya. Jangan berputar-putar. Nah, untuk Jebakannya di apa mana? Yesus katakan? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Semua bangsa itu tidak itu Oke. berarti bukan hanya ditujukan kepada orang Israel atau Bani Israel, tetapi kepada orang Arab, orang Asia, orang Eropa semua. Semuanya pokoknya semuanya. Iya, pokoknya semuanya. Oke, saya tepuk tangan untuk itu, tepuk tangan. kemudian, Tepuk tangan. Oke. Ya. Nah, Oke. Boleh saya kemudian, tanggapi? berdasarkan perintah Yesus itu, ya, berdasarkan perintah Yesus itu, maka pergilah orang-orang yang menjadi muridnya itu, Iya, dan iya. juga Orang-orang sekali Romawi, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pergi. Oh, Tunggu menyebar dulu. sampai ke penjuru bumi. Ya, ini orang Yahudi murid-muridnya enggak? Tuhan Yesus, Ya, murid-murid murid-muridnya Yesus Tuhanmu itu, Yesus. Ya. itu kan sampai Sampai ke apa? Indonesia, sampai ke Papua, sampai ke Timika sana. Apalagi? Tunggu dulu Bang, gimana? Enggak, saya mantu biar cepat. Enggak. Masalahnya di sini saya mau ibadah. Enggak bisa. Ya sabar, jangan nafsu Bang. Alah, kamu belum selesai bicara udah hafal. Kau mau ngomong Diam apa? dulu Suma, diam dulu kau. Orang bernarasi. Panjang kali lebar. Saya minta jebakannya di mana? Pusing dia. Saya mau jebak Bang Suma ini lewat mana? Pusing dia. Ayo. Poinnya langsung. asal- Poinnya langsung. Ya. Anda ingin menjebak saya di mana? Silakan. Perintah Yesus memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Nah, Nah, itu. silakan Bang. Itu kayaknya. Di situ. Oke, Ya. baik. Sekarang begini, saya percaya kepada Yesus kan, udah aku bilang tadi kan, dan saya mengiyangkan itu. Yesus yang saya percaya itu adalah dia yang nabi, yang rasul. Anda sendiri mengatakan Yesus rasul. Iya kan? Sedangkan Yesus yang Anda katakan tadi, itu bukan Yesus yang rasul. Yesus yang mengaku Tuhan, itu yang datang kepada Kristen. Akulah awal, akulah akhir. Itu Tuhan kalian itu, bukan Yesus yang rasul. Kalau Yesus yang rasul, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus yang rasul. Kalau Yesus yang Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Itu oknum yang berbeda, Cak Kangkung. Yesus mengajar kepada muridnya Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu ke bangsa Batak, jangan ke bangsa Manado, jangan ke Bugis, Makassar, ke orang Sunda, tapi pergilah ke bangsa dombaku yang hilang dari umat Israel. Oke, sekarang gini Suma, kita diskusi. Tolong ini dulu sama moderatornya. Agak panjang biar tersep di Saya mau otak nanya nih. kalian tuh. Jadi Suma, saya mau Yesus nanya. yang asli Suma. mengatakan Suma. jangan kau ke bangsa lain. Lagi Jangan gila ini, kamu Bang ke Suma, bangsa ya gila lain. ini, gila. Yesus Woi, Suma, yang Suma. asli berkata jangan kau ke bangsa lain. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa.
yang asli jangan ke seluruh bangsa, jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus yang asli tuh, yang rasul. Oh, tidak konsisten. Yesus Cuma yang palsu. lebih baik kau jangan buat Pergilah konten-konten ke seluruh begini. bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Jadi yang saya ikuti Yesus yang adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel. Saya tidak mengikuti Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Oh enggak, Bilang na'udzubillah, aja semua kalau na'udzubillah. apa yang saya sudah katakan ini masuk akalmu, tetapi kau berusaha untuk merubah itu, membalik itu supaya kau cut itu bahwa itu Yesus palsu. Nggak ada itu. Sekarang saya tanya. Nggak ada itu. Sekarang saya tanya untuk membuktikan kebenaran kalimat saudara. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, apakah akan ada penyesat memakai nama Yesus? Ada. 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 Termasuk Bang Suma. Saya namaku Suma. Bang Suma itu Saya Yesus namaku Suma. itu. Yesus yang kau maksud itu Yesus Saya namaku Suma. Gitu. Dengarkan. Waspadalah kepada Sama dengan penyesat orang yang Yahudi, Bang datang Suma. kepadamu dengan memakai nama apa? Penyesatnya datang memakai nama apa? Kau dat. Kau sama dengan orang Yahudi yang membunuh Yesus. Tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Gitu Bang Suma. Ingat itu Bang Suma. Menurut Yesus Gitu. penyesatnya datang. Menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama apa? Ya. Juga bisa memakai nama Yesus seperti Bang Suma. Pakai nama Yesus tetapi tidak percaya. Itu Bang Suma itu. Bilang-bilang Yesus itu tuh. Yesus Oh, bukan itu begitu Nabi, maksudnya. Rasul, ya. Tetapi bukan begitu. itu ajarannya bukan dibolak-balikan. maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Kualat kau nanti itu Bang Suma. Offside. Besok itu Offside. Jangan kau pelintir dalilnya. Dan penyesat yang mengaku Yesus itu berkata, akulah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Oke, paham? Dan jelas di dalam Matius 24 nomor 24 Yesus palsu. Yesus yang kau maksud itu, itulah yang kau bolak-balikan, itulah Yesus palsu. Yesus palsunya datang mengaku dengan nama Yesus. Namanya Mesias palsu. Bang Suma bukan Mesias palsu, Cak Kangkung. Kok jangan ini Bang Suma. Saya bukan orang teolog, sekarang tetapi saya bagian bisa saya lagi pahami ya. jalan Saya pikiranmu bukan Bang Suma. Mesias palsu, Cak Saya- Kangkung. ya, Yang Bang Suma, dimaksud bisa Yesus itu saya Mesias bisa palsu. menelusuri, Berarti mengikuti ada alur orang pikiranmu yang itu. datang mengaku sebagai Yesus. Saya mana ada ngaku Yesus. Yang diramalkan Yesus adalah Yesus palsu, Mesias palsu. Yohanes Matius 24 nomor 24. Jangan kau putar balik, jangan kau pelintir dalilnya, jangan. Ini Sekarang saya, bagian saya ya. jangan kau Tidak pelintir ya. dipelintir. Yang Tidak datang, dipelintir. yang datang You yang Mesias palsu pelintir. kan? Saudara, You yang yang datang pelintir, Mesias Bang Suma. palsu kan? Yang datang Mesias palsu kan? Menurut Yesus, Mesias palsu. Betul? Matius 24 nomor 24 yang datang Yesus palsu kan? Saya jelasin, boleh? Berarti oknum yang Menyatakan datang di- sebagai penyesat ini mengaku Yesus. Paulus Ya, saya menjelaskan, menerima pengajaran dari oknum yang mengaku Yesus. Loh. Suma, saya menjelaskan. ya, biar Bang Suma, pendengar- coba kau baca itu pertobatannya Paulus. Coba kau belajar itu pertobatannya Paulus. Saya berbicara Setelah dia Pertobatan berjalan dengan Paulus Sik, dan dia bertemu dengan pertobatan Yesus. Paulus sudah Yesus diramalkan mengatakan, oleh Yesus di dalam "Akulah Matius yang 12 nomor 43 sampai nomor 45. Ingat, saya bertugas di sini untuk meluruskan aja, bukan untuk mendakwai kalian, hanya meluruskan. Tugas kalian hanya Bukan, merenungkan. kau tafsir salah. Saya tidak menafsir. Ya. Saudara, tidak ada agama di saudara, dunia ini yang tidak pakai tafsir. Yesus termasuk Islam. meramalkan pertobatan Makanya kau tafsir Paulus. salah.
Saudara, Yesus meramalkan pertaubatan Paulus tertulis di dalam Matius 12:43 Saya sampai hanya mau 45. berterima kasih Bang Suma. Terakhir saya mau ngomong, Bang Suma. Saya hanya mau bersyukur bahwa titik terang untuk percaya kepada Yesus itu sudah ada dalam dirimu. Sisa waktu yang kita tunggu. Ingat ini kata-kata saya Bang Suma, ingat ya. Kalau Ingat itu. saya sudah gila, mungkin saya bisa percaya kepada Yesus palsu. Selama saya masih waras, saya tidak akan pernah percaya kepada Yesus palsu yang kau tuhankan. Ya, nanti, Oke. nanti Tuhan akan menjadikan kau tidak waras dan kau Iblis percaya. tidak berkuasa Gitu. kepada orang yang menggunakan akal sehat. Iblis hanya berkuasa kepada orang-orang yang mematikan akal. Selamat siang semuanya, selamat siang. Seperti Anda. Saya dulu Sekarang yang berbicara. terakhir untuk saudara Akzal. Ini pesan dan ilmu untuk Anda. Yesus meramalkan kedatangan Paulus. Baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Kalau Anda sudah baca, Anda sudah pelajari, kembali ke sini. Obat akan saya tingkatkan komposisinya untuk Anda. Oke? Ya. Oke. Nah. Jadi terakhir saya mau ngomong Apa ini tadi? terakhir. Apa PR-nya? Sebelum Apa saya turun PR-nya ya. tadi? Coba Sebelum apa saya turun PR-nya? Bang Suma. Apa Dengar PR-nya dulu. tadi? Apa Dan PR-nya? semua Apa PR-nya? penonton, ya. Apa PR-nya Coba dengar. tadi? Coba dengar. Apa PR-nya? Coba apa PR-nya? Baca Ya. Matius 12 Saya nomor hanya mau berapa? bilang sama Bang Suma, terima kasih ya Tuhan. PR-nya dia Terima menyembah kasih ya iblis Tuhan lagi atas nih. pengertian yang sudah Iblisnya ada Bang lagi Suma. dipanggil nih. Iblisnya lagi dipanggil. Enggak berguna, enggak berguna iblis kau udah panggil sini Cuma enggak boleh saya berguna. berbicara. Saya dulu. Tidak berguna, Aksa. Boleh saya berbicara? Tugasmu, PR-mu, Cuma saya Matius bicara, 12, nomor 43 sampai 45 ya Aksal. Kau pelajari itu 1 minggu. Setelah kau dalami baik-baik itu, kau datang cari saya. Saya akan kasih resep yang Nanti saya kemungkinan belajar, ya. nanti saya Dosisnya belajar. akan saya Mau tingkatkan. mengerti Dosisnya akan saya tentang naikkan. Allah. Allah itu Oke. transenden. sedangkan Allah lagi kau transenden. terbatas. Apa kau bilang transenden? Nggak bisa. Transgender sekalian. Ya Cuma nanti saya Transgender jadi bayi. Tuhan Nanti saya transgender coba buka itu jadi nih. Saya coba bayi. lihat Udahlah, Aksal, terlalu lemah, Ini tadi- terlalu lemah argumentasimu Cuma, dan terlalu lemah bukan konsep terlalu ketuhanan yang lemah. kau bawa. Memang Terlalu berat kau mengatakan sapi itu adalah ayam. Terlalu berat. Yang bisa percaya hanya orang gila. Apalagi Tuhan, apalagi anak bayi adalah Tuhan. Sapi kau terangkan sampai mulutmu robek sampai kuping. Sampai betismu meledak, sampai matamu keluar tergantung dua jengkal dari mukamu, tidak akan ada orang waras yang percaya sapi itu adalah ayam. Apalagi bayi itu adalah Tuhan. Camkan itu. Berat kalian, berat. Makanya Belanda menjajah 350 tahun lamanya mengajarkan agama Kristen nyembah kepada bayi. Tidak berhasil, tetap minoritas. Kenapa? Karena yang bisa percaya sapi jadi ayam itu hanya orang yang tidak berakal. Yang bisa didoktrin dan dibodohi ayam adalah sapi, sapi adalah gajah, itu hanyalah orang stupid in bahlun. Orang yang waras tidak mungkin mau didoktrin. Seekor sapi nyata di depan mata lalu didoktrin. Paman, iya tante, itu adalah ayam loh. Hanya orang gila yang mau terdoktrin dengan ucapan itu. Nyata-nyata oleh matanya itu adalah sapi, tapi didoktrin itu ayam. Percaya aja, itu gila namanya. Apalagi bayi. Suma, ya paman, bayi yang keluar dari rahimnya Maria itu Tuhan loh. Kucluk, sini. Kukunya kunyit, kusembur mukamu biar setanmu keluar. Mustahil, jangan kau bermimpi. Jangan kau bermimpi. Orang waras tidak mungkin menjadi seperti apa yang kalian anut hari ini. Kalian itu cuma terlanjur karena lahir di tengah-tengah ayah ibu yang sudah nyembah anak bayi. Sampai kalian juga seperti itu. Anda mencoba mempertahankan itu di hadapan saya. Enggak make, enggak main, kita enggak main. Level kita tinggi, ente rendahan. Ayam saja tanya ayam, iya paman. Percayakah kamu kalau sapi itu adalah kucing? Andai ayam itu bisa bicara, maka dia akan berkata, meskipun aku ayam, aku tidak percaya. Kamu manusia, tapi kamu percaya. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk di antara seluruh makhluk.
Oke. Selamat siang semuanya. Oke. Selamat siang para penyembah Muhammad yang 6 tahun pun digas. Selamat siang. Bang Juma, Tuhan saya dulu, datang Bang Juma, robek berbicara perawan. boleh? Tuhanmu datang robek perawan. Itu masih bayi dia udah robek perawan itu. Ngapain dia masuk ke dalam rahim perawan? Ha? Kenapa nggak pilih janda aja yang sudah melar? Enak aja kok ngomong. Tuhan usil turun ke bumi pecahin perawan. Apa katanya? Aku tidak ambat kau dari luar, ku ambat kau dari dalam. Musuh dalam selimut dah. Jangan kau menghina kawan, jangan kau menghina. Tidak ada kemudian aspek yang bisa kau tempati lolos untuk meloloskan Tuhan kau itu. Hah? Semua aspek adalah hinaan di sana. Hinaan. Makanya Tuhan yang benar mengatakan orang-orang kafir laknatullah itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Tuhan keluar lewat vagina. Parah Cak Ayu. Parah. Jadi kau datang di sini, datang belajar, jangan datang menghina. Kenapa? Saya ini guru kalian, guru. Tanpa perpuluhan kalau Anda di sini bertanya, tanpa perpuluhan. Bang Suma, apa maksudnya Yohanes 10 nomor 16? Ku jelaskan. Bang Suma, apa maksudnya ini? Ku jelaskan. Saya jelaskan dengan pendekatan mantik, akal. Saya tidak mendoktrin, saya tidak mendogma. Tugas Anda bertanya, pegang Bible, saya jelaskan dari sini. Anda buka, kalau ada keliru, laporkan saya ke polisi. Gitu, kalau pendeta kau tanya, Pak Pendeta, iya jemaatku udah bayar perpuluhan belum? Bukan itu pendeta, sabarlah pendeta ini. Perpuluhan terus, kan ada tanggalnya. Aku mau bertanya, apa nak? Yang keluar dari lubang hidung Maria itu apa Pak Pendeta? Ingus. Yang keluar dari telinga manusia Maria itu apa namanya Pak Pendeta? Bom-bom. Yang keluar dari mulutnya Maria apa namanya? Ludah. Yang keluar dari pantat Maria apa namanya? Apa sih kau pertanyaan begitu wahai jemaatku? Aneh-aneh aja pertanyaanmu. Tunggu Pak Pendeta. Ini pertanyaan yang terakhir. Yang keluar dari vagina Maria itu apa namanya Pak Pendeta? Tak ada Roh Kudus di dalam dirimu jemaat. Ngapain kau tanya yang begitu? Enggak usah kau tanya. Janganlah. Loh, kenapa Pak Pendeta? Enggak usah kau tanya. Yang keluar dari janganlah. Itu kalau di sini enggak. Di sini saya jelaskan Anda tanpa ada penipuan, tanpa ada doktrin, tanpa ada dogma. Tinggal Anda tanya. Anda tanya tentang Islam, saya jawab. Anda tanya tentang Al-Quran, saya jawab. Semua saya jawab dengan jujur. Kenapa? Karena saya Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Kebenaran. Ajaklah manusia kepada kebenaran. Saya ngajak ente sadar. Saya ajak kalian itu lurus. Saya ajak Anda lurus. Kristen mengajarkan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu ajaran kalian. Islam juga begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seluruh manusia dengan cara yang baik. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Apa cara baik itu? Mengedepankan akal, bukan tipu-tipu, bukan tipu-tipu. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin belajar Quran sini, belajar Bible sini. Tapi satu syarat. Masuk di kelas Bang Suma, kudu wajib menggunakan akal. Itu resepnya. Itu resepnya. Kalau Anda masuk ke sini tidak bawa akal, apa bedanya yang masuk ke sini seekor kambing? Apa bedanya? Kalau Anda masuk ke sini Anda tidak bawa akal, apa bedanya seekor kambing? Coba, 1 tambah 1, mbek. 1 tambah 1, mbek, mbek. 1 tambah 1, mbek. Apa bedanya dengan kambing? Coba kira-kira. Nggak ada bedanya. Jadi masuk ke sini syaratnya akal sehat. Akal. Bukan doktrin dan dogma. Kalau ke gereja itu tempatnya, bukan di sini. Saya kira begitu sementara teman-teman. Saya izin 10 menit sampai 15 menit. Habis itu kita kembali mengudara. Saya ibadah sejenak. Silakan. Bang Juma. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apalagi saudaraku Pedro Mohoteos, Saya begini Hantu Bang Suci. Juma, kan Ya. tadi cuma kasih kesempatan Bang Juma kan semua. Bang Zuma sholat dulu bentar. Iya, saya sholat. lama 5 menit. Lama itu. Orang mau sholat kok lu kepaksa woi. Sama aku aja kau dulu. Tunggu aja Bang. Tunggu aja, saudaraku Pedro Mohoteos, Hantu Suci, duduk aja dulu di sini. Saya sebentar aja kok. Di sini ada Bang Blender dan yang lain. Silakan.
Iya, kok larang-larang orang mau sholat, gila kok ya. Sapa dulu blender yang lain ini baru masuk Ya, semuanya. Prokosaurus ya boy. Selamat siang. Bang AR jangan ya, Bang AR jangan. Hah? Kontak, Apa? kontak Davis Prokorus. Nah, itu siapa? Prokorus. Yang di bawah tolong dong di follow akun saya, tembuskan Prokorus, monitor. biar bisa saya open cam. Ya, Islam Kristen bang. Halo. Halo, Islam Kristen. Ya, selamat siang. Selamat siang. Islam apa Kristen bang? Ya, Apa saya ya? mau tanya. Agama apa nggak apa? Saya agama Kristen. Kristen. Oh iya. Davis. Mana lagi Nora? Kudus sudah. Kontak ya. Man Davis. Kontak monitor. Kontak. Ya. Kontak. Davis. Bang Blender. Tunggu dulu, Roh Kudus. Davis monitor. Davis Kristen dia. Davis Poli. Ya, Kristen.